Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD serta Bapak Dr. Sugeng Sutiarso MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika dan pengembangan pembelajaran matematika, serta yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan Magister Pendidikan Matematika angkatan 2021. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat bersama-sama berkumpul pada perkuliahan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan sholawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Bapak Wildan, yang kedua saya sendiri yaitu Kartika Dwi Handayani, dan yang ketiga ada Ibu Erlina Wati. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai permasalahan pembelajaran matematika di Singapura. Baik, adapun topik pembicaraan pada presentasi hari ini yaitu yang pertama ada sistem pendidikan di Singapura, yang kedua ada pembelajaran matematika di Singapura, yang ketiga ada Singapore Math, yang keempat ada kelebihan kurikulum matematika Singapura, dan yang kelima ada perbandingan kurikulum pendidikan Indonesia dan Singapura. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu faktor kemajuan bangsa ini berdiri, yang telah menjadi sebuah keharusan bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia. Pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk kepribadian yang akan menjadi acuan dalam perkembangan kehidupan. Dengan pendidikan pula, peradaban dunia ini bisa dibentuk dan berkembang. Di era perkembangan yang kemajuannya berjalan secara cepat ini menuntut pendidikan untuk bisa menghadapi dan mengontrolnya sehingga manusia tidak terjebak dengan kencangnya arus kemajuan zaman. Hal ini membuat suatu bangsa untuk semakin berusaha memajukan kualitas pendidikan yang ada di negaranya masing-masing. Begitu pula dengan negara Singapura. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai pendidikan di Singapura. Baik, yang pertama ada sistem pendidikan di Singapura. Singapura adalah sebuah pulau dengan luas 719,1 km persegi. Populasinya sekitar 5,5 juta, di mana lebih dari 1 juta orang asing yang bekerja di negara ini. PDB per kapita pada Agustus 2017 adalah dolar Singapura, yaitu sebesar 71.300 dolar. Dua item anggaran terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah pertahanan dan pendidikan. Di Singapura, pendidikan juga merupakan pendorong utama mobilitas sosial dan sistemnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak dengan yang pertama memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan pendidikan karena situasi keuangan mereka. Yang kedua, memanfaatkan sistem sekolah untuk memberikan lebih banyak dukungan bagi keluarga dari latar belakang yang lebih miskin. Yang ketiga, berinvestasi dalam pendidikan prasekolah yang ditargetkan pada anak-anak dengan keluarga dengan latar belakang yang lebih miskin. Yang keempat, ada berinvestasi dalam program pendidikan level di sekolah dasar yang berupaya meningkatkan level akademik siswa yang lebih lemah, baik dalam bahasa Inggris maupun matematika, untuk menancapkan fondasi mereka untuk pembelajaran di masa depan. Ini menurut Heng pada tahun 2012 dalam Toh, Kaur, dan Tai pada tahun 2019. Selanjutnya ada faktor yang membuat Singapura memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu yang pertama, pendidikan selalu menjadi fokus utama bagi Singapura dimulai awal kemerdekaannya pada tahun 1965. Disebabkan Singapura tidak mempunyai sumber daya alam, dengan demikian kualitas sumber daya manusia wajib ditingkatkan dengan cara membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, tujuan sektor pendidikan dan pendidikan tinggi bukan lagi hanya sekedar membangun kemampuan tenaga kerja lokal, namun telah dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Yang ketiga, rencana pemerintah sejak tahun 2002 yaitu membuat negara Singapura sebagai Global Schoolhouse, tujuannya menarik mahasiswa internasional ini dalam LENI pada tahun 2019. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kurikulum pendidikan matematika di Singapura. Tujuan Kementerian Pendidikan Singapura atau disingkat MOE dalam membentuk komite peninjau silabus matematika itu untuk meninjau dan merevisi silabus matematika yang digunakan sejak 1981 adalah untuk mempelajari kecukupan silabus dalam memenuhi kebutuhan siswa serta untuk mencerminkan relevansi tren baru dalam pendidikan matematika. Salah satu hasil utama dari upaya ini adalah memposisikan pengembangan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematis sebagai tujuan utama kurikulum matematika sekolah Singapura.
mencerminkan dampak dari sejumlah besar penelitian pada pemecahan masalah matematika dalam Leicester 1994. Menurut Leicester pada tahun 1994 dalam Toh, Kaur, dan Tai pada tahun 2019 pada kurikulum matematika Singapura. Kurikulum matematika pemecahan masalah Singapura ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1992 dan meskipun telah mengalami beberapa kali peninjauan revisi, pemecahan masalah tetap menjadi inti dari kurikulum matematika Singapura. Lalu menurut Lee pada tahun 2016 dalam Toh, Kaur, dan Tai 2019 mengidentifikasikan dua pendekatan kunci dalam kurikulum matematika sekolah, yaitu yang pertama ada pendekatan pengembangan kurikulum dan yang kedua ada pendekatan pedagogis. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan di negara Singapura. Yang pertama ada sekolah dasar. Di Singapura, setiap anak menerima wajib belajar sekolah dasar 6 tahun yang terdiri dari tahap dasar yaitu 4 tahun dan tahap orientasi yaitu 2 tahun. Kurikulum sekolah dasar memberi anak-anak dasar yang kuat dalam disiplin mata pelajaran seperti bahasa, humaniora dan seni, serta matematika dan sains. Keterampilan pengetahuan yang berfokus pada keterampilan berpikir dan komunikasi, dan pengembangan karakter. Banding berbasis mata pelajaran dimulai di kelas 5 dan berlanjut hingga kelas 6. Yang kedua ada sekolah menengah. Setelah 6 tahun sekolah dasar, pembelajaran di sekolah menengah disesuaikan dengan kemampuan yang berbeda. PSLE adalah ujian penempatan. Nilai yang diperoleh siswa dalam PSLE dan indikator lain seperti bakat dan atau minat khusus membantu guru dan orang tua membimbing siswa dalam mengambil program studi yang sesuai di sekolah menengah. Ada 3 program studi di sekolah menengah. Mereka akan kursus ekspres termasuk program terpadu atau IP, lalu ada kursus normal yaitu akademik, dan yang selanjutnya ada kursus normal yaitu dalam segi teknis. Selanjutnya adalah sekolah atau lembaga pasca sekolah menengah. Pendidikan pasca sekolah menengah berlangsung dari 2 hingga 3 tahun di perguruan tinggi junior, politeknik, dan institut pendidikan teknik. Untuk perguruan tinggi junior atau junior college, kurikulum terdiri dari mata pelajaran khusus dan mata pelajaran kontras untuk pendidikan berbasis luas. Di tingkat junior college, matematika bukanlah mata pelajaran wajib. Selain itu, sebagian besar siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi junior atau junior college terkait universitas. Oleh karena itu, diharapkan kurikulum matematika di tingkat junior college mempersiapkan siswa untuk lebih lanjut tentang matematika atau mata pelajaran terkait di universitas. Untuk politeknik dan institut pendidikan teknik, kurikulumnya khusus dan khusus untuk program studi yang sedang dijalani mahasiswa, misalnya studi bisnis, komunikasi massa, dan teknik. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Erlinawati. Kepada Ibu Erlinawati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinawati akan melanjutkan pembahasan dari diskusi kelompok kami tentang problematika pembelajaran matematika di Singapura pada bagian pembelajaran matematika di Singapura. Nah, kemampuan matematika siswa di Singapura itu lebih maju karena kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah menjadi tujuan utama dalam pembelajaran matematika di sana. Mengajar melalui pemberian masalah-masalah memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun konsep matematika dan mengembangkan keterampilan matematikanya. Masalah akan mengarahkan siswa untuk menggunakan heuristik seperti menyelidiki dan menggali pola serta untuk melatih kemampuan berpikir kritisnya. Untuk menyelesaikan masalah, murid itu harus mengamati, menghubungkan, bertanya, mencari alasan, dan mengambil kesimpulan. Nah, keberhasilan dalam memecahkan masalah sangat erat hubungannya dengan tingkat kemampuan dan pengamatan seseorang terhadap proses berpikir siswa sendiri. Kemudian, kurikulum pendidikan Singapura itu ternyata tidak beda jauh dari kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, mereka juga ada ujian nasional. Mungkin sebutannya bukan ujian nasional di Singapura sana, tapi di Indonesia juga sudah tidak ada ya UN. Nah, bedanya jenjang pendidikan di Singapura itu tidak rumit.
Adapun kesamaan lainnya yaitu dalam penyusunan materi pembelajaran, kurikulum Singapura mengkolaborasikan dan mensinergikan antara pedagogik dengan teori. Hal ini seperti halnya pada penyusunan materi pembelajaran di Indonesia. Adapun penyusun kurikulum di Singapura itu adalah Kementerian Pendidikannya atau Ministry of Education (MOE). Departemen Pendidikan MUI memastikan keseimbangan, ketelitian, relevansi, dan respon dari kurikulum untuk memenuhi kebutuhan abad ke-21. Kemudian Singapura juga ada kerangka kurikulum matematika sekolah atau School Mathematics Curriculum Framework atau SMCF. Nah, SMCF ini memiliki pemecahan masalah sebagai fokus utamanya. Kerangka menekankan pemahaman konseptual, terus kemahiran keterampilan dan proses matematika, dan juga memberikan penekanan pada sikap dan metakognisi dengan 5 komponen yang dipandang sebagai saling terkait. Jadi 5 komponen antara konsep, keterampilan, proses, sikap, dan metakognisi ini saling terkait. Nah, seperti yang diamati oleh Wong tahun 1901, ini diambil dari bukunya Toh, Kaur, dan T tahun 2019. Kemudian kerangka si framework yang SMCF ini menggambarkan filosofi dari kurikulum dan mengintegrasikan aspek tentang pembelajaran dan pengajaran matematika. Nah, ini dia gambar School Mathematics Curriculum Framework-nya. Jadi, matematika problem solving-nya itu ada di tengahnya, jantungnya pembelajaran matematika di Singapura. Dan ini terdapat 5 hal yang saling terkait, yaitu ada proses, konsep, skill, attitude, dan metakognisi. Ini mereka saling berkait. Nah, pemecahan masalah, problem solving sebagai tujuan utama pengembangan kurikulum pendidikan Singapura itu tergantung pada 5 konsep tadi, ya. 5 komponen tadi, yaitu konsep, keterampilan, proses, sikap, dan metakognisi. Dan pemecahan masalah itu sebagai pusatnya, gitu. Nah, kurikulum matematika Singapura itu sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama ada konsep. Untuk mendorong pengembangan pemahaman yang mendalam tentang konsep matematika yang membentuk dasar SMCF, dokumen silabus menganjurkan pengajaran yang memahami berbagai ide matematika serta koneksi dan aplikasinya untuk membantu siswa menghubungkan konsep matematika abstrak dengan pengalaman konkret. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Ini adalah keterampilan khusus untuk matematika dan penting dalam pembelajaran dan penerapan matematika. Perangkat keterampilan tidak banyak berubah selama berbagai putaran revisi kurikulum. Jadi di Singapura juga sama ya, mirip dengan Indonesia, terjadi beberapa revisi kurikulum gitu. Nah, kecuali keterampilan yang dikelompokkan ini yang tidak direvisi, seperti perhitungan numerik, terus sekarang ditambahkan menjadi perhitungan mental dan manipulasi aritmatika. Perangkat keterampilan lainnya termasuk manipulasi aljabar, visualisasi spasial, analisis dan pengukuran, penggunaan dan estimasi. Kemudian yang ketiga ada proses. Mengacu pada keterampilan proses yang terlibat dalam proses memperoleh dan menerapkan pengetahuan matematika. Penyempurnaan lanjutan dari aspek proses SMCF dengan penekanan baik pada keterampilan kognitif yang diperlukan, keterampilan berpikir, heuristik, komunikasi, penalaran, koneksi, serta proses aktual dalam menangani masalah kehidupan nyata menggunakan matematika, memecahkan masalah secara real, konteks dunia, dan pemodelan matematika mencerminkan pentingnya koneksi kehidupan nyata di SMCF. Kemudian yang keempat ada metakognisi. Dalam versi pertama dari SMCF, metakognisi itu kemampuan untuk mengendalikan proses berpikir sendiri. Nah, itu mencakup pemantauan strategi, di dalamnya ada proses berpikir yang konstan dan standar. Kemudian, dalam revisi berikutnya, metakognisi itu disempurnakan dan dijabarkan sebagai berpikir tentang berpikir yang melibatkan kesadaran, pemantauan, dan pengaturan pemikiran dan pembelajaran seseorang. Penekanan seperti itu pada proses eksekutif di atas titik kognisi menuju promosi SMCF dari koneksi kontrol eksekutif. Kemudian yang kelima adalah attitude atau aspek sikap yang mengacu pada aspek afektif pembelajaran matematika. Dalam SMCF versi pertama, sikap mencakup 3 aspek afektif, yaitu
minat dan menikmati mengerjakan matematika, menghargai keindahan dan kekuatan matematika, dan menunjukkan kepercayaan diri dalam menggunakan matematika. Nah, kemudian pada revisi berikutnya itu ditambahkan ketekunan dalam memecahkan masalah, dan revisi yang selanjutnya lagi itu ditambahkan keyakinan tentang matematika dan kegunaannya. Kemampuan matematika siswa di Singapura itu lebih maju. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah problem solving menjadi tujuan utama dalam pembelajaran matematika di Singapura. Itu terlihat dari framework tadi ya, yang dimana problem solving itu ada di tengah-tengahnya sebagai jantungnya. Fung 2002 menyatakan bahwa dalam kurikulum matematika di Singapura kini, kemampuan penyelesaian masalah merupakan tujuan dari proses belajar mengajar matematika. Selanjutnya, Fung 2002 berpendapat bahwa mengajar melalui pemberian masalah-masalah memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun konsep matematika dan mengembangkan keterampilan matematikanya. Kemudian selanjutnya ada metode model pada kurikulum matematika Singapura. Pengenalan metode model adalah elemen penting dari pendekatan konkret bergambar abstrak atau Concrete Pictorial Abstract atau CPA. Siswa berkembang dari penggunaan objek beton ke menggambar batang persegi panjang sebagai representasi bergambar dari model, hingga menggunakan model untuk memecahkan masalah matematika yang abstrak. Nah, peran dan manfaat metode model dalam kurikulum matematika Singapura adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi contoh dan membuat pemikiran bagian atau keseluruhan yang merupakan kunci untuk pembelajaran terutama matematika dasar. Kemudian memberikan siswa pemecahan masalah yang efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, mengekspos murid di tingkat dasar ke aljabar informal sebelum mereka mengenal aljabar formal. Kemudian metode model itu bermanfaat dalam cara-cara berikut. Yang pertama, metode model adalah alat penyederhanaan. Banyak kendala dapat ditangani secara bersamaan. Masalah pecahan misalnya dapat diselesaikan tanpa perhitungan rumit yang melibatkan pecahan. Kemudian, siswa mampu memecahkan masalah yang menantang tanpa menggunakan bentuk aljabar. Siswa dapat terlibat dalam pemikiran aljabar bertahun-tahun sebelum mereka kenal dengan aljabar formal. Nah, hal ini nantinya akan membantu siswa untuk memahami lebih dalam tentang aljabar formal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada pembelajaran matematika di Singapura. Nah, agak sulit ya untuk mencari permasalahan yang terjadi di sana karena kita tahu bahwa pembelajaran matematika di Singapura itu merupakan yang terbaik di dunia gitu. Jadi permasalahan yang kita dapat adalah tentang stres dan tingkat kecemasan yang tinggi gitu yang dialami siswa mulai dari sekolah dasar sampai dengan tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Itu sebagai akibat dari tekanan persaingan dari sekolah dan tentu saja tekanan dari orang tuanya yang menginginkan anaknya untuk berprestasi lebih baik gitu. Nah, kemudian dapat diperdebatkan apakah skor sebenarnya menghasilkan orang dewasa yang pemikir kritis atau hanya pembelajar hafal, dan kekhawatiran telah diungkapkan tentang kurangnya pengembangan keterampilan perilaku dan sosial. Nah, pada tahun 2015 itu dilaporkan ada 27 kasus bunuh diri di antara anak berusia 10 hingga 19 tahun di Singapura. Nah, ini lebih tinggi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya dan tertinggi selama lebih dari 1 dekade menurut lembaga Samarinta Singapura. Nah, jadi ada tambahan juga, menurut CNN Indonesia, itu anak-anak di Singapura itu mengalami tingkat stres dan kecemasan itu memang mulai dari tingkat yang dasar sampai dengan tingkat yang tinggi gitu. Bahkan mereka itu mengunjungi gitu ya dokter ahli penyakit jiwa atau psikiater gitu ya. Itu terjadi peningkatan. Kemudian data dari OECD juga menunjukkan bahwa meskipun anak-anak Singapura itu berprestasi, namun mereka itu mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi terkait sekolah daripada negara lain.
anak-anak melaporkan gejala kecemasan dan stres yang berkaitan dengan sekolah, bahkan tingkat sekolah dasar. Jadi di Singapura itu ada seorang psikolog yang bernama Daniel Koh. Itu dia pernah merawat pasiennya, seorang siswa dari primary one, atau bisa dibilang siswa kelas sekolah dasar kelas 1 gitu ya. Nah, itu akibat dari transisi dia dari TK ke SD gitu. Kemudian ada juga nih sebuah kelompok pencegah bunuh diri, si Samaritans of Singapore ini pada tahun 2016 itu juga ada seorang anak yang berusia 11 tahun itu karena stres dia bunuh diri. Itu penyebabnya karena dia gagal di ujian tengah tahun gitu ya. Jadi dia takut terhadap orang tuanya, takut untuk memberikan hasilnya kepada orang tuanya gitu. Kemudian juga dari Quora.com itu semacam aplikasi untuk chat gitu ya, yang dengan judulnya How Hard is Schooling in Singapore. Itu diketahui bahwa siswa-siswa di sana itu memang padat jadwalnya gitu. Untuk siswa secondary sendiri, mereka itu sekolah dimulai dari jam 7.30 sampai jam 2.30 siang. Dan kemudian jika dia ada CCA, co-curriculum activity, mereka akan pulang itu sampai rumah jam 7.30. Nah, setelah itu mereka baru mengerjakan PR atau proyek-proyek yang diberikan oleh gurunya. Kemudian mereka itu terbiasa tidur dari jam 12 malam dan bangun jam 6. Jadi kalau di sana itu kata mereka dari obrolan tersebut, itu tidur 5 jam itu adalah hal normal. Kemudian ada isu bully juga di sana. Nah, kemudian stres yang dialami siswa tadi itu karena ya aktivitas yang melelahkan tadi itu dan tuntutan tinggi yang mereka dapatkan, itu survei OECD itu menunjukkan bahwa anak-anak Singapura itu menghabiskan waktu 9,4 jam per minggu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan ini merupakan terbanyak ketiga di dunia. Kemudian tentunya pemerintah Singapura sendiri melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau mengurangi tingkat stres atau kecemasan dari siswa-siswa mereka, yang itu dengan cara mengubah sistem pendidikannya. Nah, Singapura itu memulai reformasi pendidikan dengan menghapuskan ujian tengah semester. Nah, ini sumbernya adalah dari website Ministry of Education Singapore yang dipublish tanggal 17 Maret 2022. Dan judul artikelnya adalah Removal of Mid-Year Exam Will Help Nurture Joy of for Learning. Jadi dalam artikel tersebut, Kementerian Pendidikan Singapura itu menyatakan bahwa penghapusan ujian tengah semester atau mid-year exam itu untuk semua tingkat, baik untuk yang primary maupun secondary, itu akan dimulai pada tahun 2023. Nah, hal ini dilakukannya itu untuk menanamkan kegembiraan belajar dan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjauhkan dari penekanan berlebihan pada nilai akademisnya. Nah, baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Wildan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba melanjutkan pemaparan pada poin yang ketiga, yaitu Singapore Med. Singapore Med adalah teknik atau metode mengajarkan matematika yang dikembangkan dalam kurikulum nasional Singapura. Teknik atau metode mengajar matematika ini adalah teknik dasar yang dilakukan untuk mengajarkan matematika kepada anak usia dini hingga sekolah dasar. 3 tahapan pembelajaran dalam Singapore Med yaitu Concrete Phase. Tahapan pertama dalam Singapore Med dikenal dengan nama konkret. Sesuai dengan namanya, pada tahapan ini siswa akan belajar dengan menggunakan contoh konkret dari topik pembelajaran yang dipelajari. Misalnya, dalam pembelajaran matematika awal yaitu menghitung, siswa akan menghitung benda yang nyata ada di depannya dan bisa disentuh. Yang kedua, pada tahapan kedua yaitu Pictorial Phase.
Pada tahapan ini, hal nyata yang sebelumnya sudah dilakukan oleh siswa akan dibuatkan model visualisasinya. Visualisasi ini akan membantu siswa tidak harus selalu membawa benda nyata untuk bisa menghitung. Jadi bisa dibuat suatu gambar bahwa ada 10 paperclip untuk panjang 5 cm, maka ketika ada ruang sepanjang 10 cm bisa ada 20 paperclip di sana. Metode yang tahapan yang ketiga yaitu abstract page. Saat di tahapan piktorial, siswa akan diberikan berbagai macam jenis masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi matematika. Terbiasa menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari dengan kemampuan visualisasi yang baik akan melatih kemampuan pemecahan masalah siswa secara keseluruhan. Akhirnya, sudah bisa diberikan simbol abstrak dalam pembelajaran seperti nomor dan simbol. Alasan mengapa SingapurMath lebih baik digunakan, yang pertama adalah SingapurMath berfokus pada penguasaan, bukan ujian. Keunggulan dan kelebihan utama dari SingapurMath terletak pada fokus pembelajarannya. Pembelajaran matematika dengan teknik ini fokus pada penguasaan materi, walau jumlahnya sedikit, bukan pada ujian untuk mengejar pengetahuan sebanyak-banyaknya. Inilah yang menyebabkan pemahaman matematika siswa menjadi lebih baik. Yang kedua, SingapurMath menggunakan kemampuan visual dan pendengaran semaksimal mungkin. Karena belajar selalu dimulai dengan tahapan konkret, lalu piktorial dan dilanjutkan dengan abstrak, maka siswa menggunakan kemampuan visual dan pendengarannya secara maksimal untuk menguasai pembelajaran. Jadi, pengetahuan muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan langsung dari buku tapi dari pengalaman nyatanya. Yang ketiga, SingapurMath membangun pengetahuan dengan landasan pengetahuan. Jadi, dalam SingapurMath, setiap materi pembelajaran disusun untuk mendukung pembelajaran materi selanjutnya. Ketika pemahaman atas suatu materi sudah baik, maka untuk mendukung materi berikutnya pun bisa dilakukan dengan landasan yang kuat. Yang keempat, SingapurMath sesuai dengan standar pembelajaran yang diharapkan. Kelebihan yang terakhir dari SingapurMath dalam pembelajaran matematika terletak pada kesesuaian dengan standar pembelajaran. Sudah banyak negara yang menggunakan SingapurMath menjadi teknik pembelajaran yang tepat untuk pendidikan di negaranya. Yang keempat, kelebihan kurikulum matematika Singapura. Kelebihan kurikulum matematika Singapura yang pertama adalah matematika Singapura menjadikan problem solving sebagai dasar pembelajaran matematika di kelas. Yang kedua, pengajaran matematika Singapura merupakan pengajaran matematika terbaik di dunia karena memiliki instrumen yang lengkap dan struktur. Salah satu metode yang dipakai adalah model drawing. Model ini merupakan suatu pendekatan CPA yang menjadi pendekatan matematika Singapura. Yang ketiga, sistem pendidikan di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil, dan kurikulumnya yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Beberapa prestasi yang telah Singapura raih, yang pertama adalah Republik Singapura telah muncul sebagai yang teratas dalam skor matematika dan sains di antara 76 negara. Dalam hal yang disebut sebagai gambaran paling komprehensif yang mungkin dari tingkat keterampilan negara saat ini. Yang kedua, 4 siswa sekolah dasar menempati peringkat terbaik di dunia dalam matematika dan terbaik kedua dalam sains, menurut 10 in International Mathematics and Science Study, TIMSS, yang mengevaluasi nilai ujian di 63 negara. Yang ketiga, Singapura adalah negara terpintar di dunia
diikuti oleh Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Finlandia, Estonia, Swiss, Belanda, dan Kanada, melengkapi 10 besar. Yang keempat, National University of Singapore adalah universitas terbaik ke-12 di dunia, diikuti oleh Nanyang Technological University di peringkat ke-13. Yang kelima, pencetak skor penuh IB termasuk Singapura telah menduduki peringkat teratas di wilayah Asia Pasifik dalam ujian diploma internasional Baccalaureate di antara negara-negara yang mengikuti ujian November pada tahun 2015. Yang keenam, makalah level Singapura Cambridge juga lebih sulit daripada level IGCSE versi internasional. Yang kelima, perbandingan kurikulum pendidikan Indonesia dan Singapura. Kurikulum Indonesia dan Singapura perbandingannya sama-sama melaksanakan UN. Yang kedua, jenjang pendidikan di Indonesia SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi. Sedangkan jenjang pendidikan di Singapura itu TK sampai SD 6 tahun, SMP SMA 5 tahun, Centralised Institute atau Junior College itu 3 tahun. Selanjutnya dilanjutkan ke universitas. Seorang menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang SD itu berbeda-beda, sehingga sesuai dengan kemampuan anaknya. Apakah dia mampu menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau dia bisa diperpanjang seperti itu. Yang selanjutnya, penyusunan kurikulum kalau di Indonesia itu disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sedangkan penyusunan kurikulum di Singapura oleh Departemen Pendidikan atau MOE. Lama seseorang menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang setelah SD itu berbeda-beda karena setiap anak dimasukkan ke kelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada 3 kelas di jenjang secondary school, antara lain Express, Normal Akademik, dan Normal Teknikal. Express merupakan tempat buat siswa pintar. Bagi anak-anak Express, mereka bisa menyelesaikan secondary school selama 4 tahun. Ini juga kalau mereka lulus O-level atau UN-nya Singapura. Kalau normal akademik itu sebelum mereka masuk ke kelas 5 pada tahun keempat harus mengerjakan ujian nasional N level test untuk naik kelas. Setelah mereka melewati kelas 5, ada ujian nasional yang namanya O-level test. Untuk kelas normal teknikal bisa disamakan dengan SMK. Jadi setelah mereka lulus secondary school, mereka bisa dilanjutkan ke Institute of Technical Education selama 2 tahun atau sekolah lanjutan untuk mereka yang meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Politeknik UN versi Singapura. O-level test atau UN untuk secondary school. O-level test adalah kependekan dari Ordinary Level Test. Bedanya dengan UN kita, UN di Singapura tidak menentukan kelulusan seseorang karena menurut pemerintah Singapura setiap orang punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Dalam O-level test ada 7 pelajaran yang harus diikuti, 5 pelajaran pokok dan 2 mata pelajaran pilihan. 5 mata pelajaran pokok antara lain English, Mother Tongue, matematika, IPA yang terdiri dari biologi, kimia dan fisika, IPS yang terdiri dari sosiologi, sejarah dan geografi,
serta 2 mata pelajaran pilihan yang dipilih dari Food and Nutrition, IT, dan Desain and Teknologi. Setelah secondary school, masih ada satu jenjang yang sebelum mereka masuk ke universitas, yaitu Centralized Institute atau Junior College. Tetapi untuk mereka yang nilainya bagus, poin 1-14, bisa langsung ke Junior College dengan lama pendidikan selama 2 tahun. Kalau mereka tidak punya nilai dari poin yang disebutkan tadi, mereka melanjutkan ke Centralized Institute yang waktunya lebih lama, yaitu 3 tahun. Setelah itu mereka harus melewati ujian yang namanya A-level test atau advanced level test. Tes yang diberikan tentu saja lebih sulit karena akan masuk ke universitas. Sebagai ilustrasi perbedaan perbedaan kurikulum Indonesia dengan Singapura, misalkan kita ilustrasikan sebagai seorang petani yang diberi modal. Jika di kurikulum Indonesia, petani tersebut diberi modal ladang, alat pertanian, dan benih, lalu diberikan target-target tumbuhnya tanaman. Namun tentang cara menanam, semuanya diserahkan kepada petani. Sedangkan kalau di Singapura, misalkan diilustrasikan dengan seorang petani yang diberi modal yang terdiri dari ladang, alat pertanian, dan benih, lalu diberi target-target tumbuhnya tanaman. Namun tentang cara menanamnya diberikan panduan lengkap, diberikan pendekatan terbaik untuk menanam. Jadi itu bedanya. Kalau kurikulum di Indonesia tentang cara menanamnya diserahkan kepada petani, namun kalau di Singapura tentang cara menanamnya diberikan panduan lengkap dan pendekatan terbaik untuk menanam. Sama seperti di kalau pendidikan Indonesia, tentang cara mengajarnya diserahkan kepada guru. Namun kalau di Singapura cara mengajarnya sudah diberikan panduan-panduan lengkap tentang bagaimana mengajar dan seterusnya. Terima kasih. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.